Ya, Anda kembali bersama The Headlines. Jadi kita sudah bicara soal pertempuran antara penegak hukum dan buat masyarakat ya, yang penting pemberantasan korupsi tetap jalan. Masih optimis, Bang? Ya, kalau kita lihat ya agak susah jawab. Kita dulu menaruh harapan kepada KPK, tapi sekarang kondisinya seperti ini dan kita tunggu hasil kerja pansel yang baru seperti apa. Tetapi yang menarik kan kalau kita lihat sekarang ini berubah, mungkin sebentar lagi SNG TV kita ini akan ada di Polri sana, di Bareskrim, karena di sana kan ada sejumlah kasus besar yang ditangani, termasuk TPPI, ada UPS, Migas. yang itu migas tadi itu Mas, lalu kemudian Deni dan seterusnya itu banyak akan dilaksanakan di sana. Jadi panggungnya itu tidak lagi SNG, itu ada di KPK, dan ini kan ceritanya ya kita cuma berharap bahwa ini semua berjalan lebih baik dari sebelumnya. Tapi kan kita tidak juga ada jaminan. Kalau kita lihat masa lalu, masa tiba-tiba jadi bagus besok. Bisa aja gitu. Ini soal kepercayaan Mas Edi. Pendulumnya mungkin akan bergerak, tetapi pemberantasan korupsi bagaimana? Saya yakin sih semua orang masih concern, yang terutama LSM, pers kita juga mendorong terus. Saya sangat yakin masih akan jalan. Jadi kita berharap saja pemberantasan korupsi bukan hanya KPK yang melakukan, tapi polisi harus dengan kasus-kasus kemarin mestinya mulai menunjukkan gua juga bisa nih kayak KPK gitu kan. Mesti kayak gitu kan. Bukan begitu yang sekarang terjadi, Mas. Kejaksaan juga harus begitu mestinya. Gua juga bisa kayak KPK gitu kan. Jadi mestinya melakukan seperti itu. Beramai-ramai berlomba-lomba memberantas korupsi, bukan berlomba-lomba melindungi korupsi kan gitu. Sebenarnya masyarakat boleh mengambil manfaatnya kalau begitu posisinya ya. Kalau kita dulu kan memang KPK itu kan sementara ya, ad hoc ya. Ya, mudah-mudahan ini bandulnya berubah seperti kata Pak Mado tadi. Nanti polisi bisa menjadi bagus lagi, jaksaan juga sekarang udah bentuk tim. Laginya itu Mas, dari mana lagi? Itu persoalannya. Tapi masyarakat berharap seperti itulah. Jangan sampai kemudian ini dimatikan tapi yang lain tidak bergerak dan lain. Artinya ya tadi itu sudah pupus harapan masyarakat untuk ke depan pemberantasan korupsi. Tapi kalau tiba-tiba polisi betul-betul bergerak bagus, kejaksaan lebih baik, mungkin nah ini mungkin nanti harapannya besar. Nggak apa-apa lah KPK ada, tapi asal keduanya bagus, itu fungsi awal kan begitu. Hasilnya akhirnya begitu ya. Tetapi pra peradilan itu kan tidak cuma buat KPK untuk melawan KPK, bukan? Kan bisa juga kalau ditangkap dijadikan tersangka di polisi atau kejaksaan, jadi bisa ke pra peradilan juga begitu. Kalau kasusnya seperti ini? Ya belum tentu hakim menerapkan untuk polisi. Ya. Kenapa kira-kira hakim tidak menerapkan untuk polisi? Makanya tadi ada kemungkinan jangan-jangan ini skenario besar yang tidak formal, bagaimana mengembalikan posisi polisi, kejaksaan sebagaimana mestinya. Pak Aryono, pra peradilan kan tidak cuma buat KPK tapi juga buat yang lain, BW dan kemudian Novel Baswedan sekarang ini mengajukan. Ya itu tadi, jadi pra peradilan kan bisa kemana-mana. Nah dalam kondisi ini kalau umpamanya itu jadi, karena kan penyelidik KPK semuanya bukan dari polisi, penyidik juga sebagian bukan. Dan untuk mengganti itu kan tidak sedemikian mudahnya saja. Jadi kalau umpamanya ini betul-betul sudah firm begitu, ya agak berat bagi KPK. Putusan Haswandi ini fatal buat KPK. Berat untuk KPK. Ya. Berat buat KPK, ya. Jadi mungkin benar Bang, dan pendulumnya akan bergerak ke tempat yang lain. Saya setuju sih Pak Aryono, karena putusan Haswandi ini adalah menafikan seluruh penyidik KPK dianggap tidak sah. Tapi kan masih bisa diuji sama peradilan di atasnya kan? Kalau kita berpijak pada putusan ini dan putusan Haswandi ini menafikan seluruh penyidik KPK dianggap tidak sah gitu kan. Jadi kalau Pak Ruki tadi kelihatan agak emosional gitu. Sah. Tapi ini tidak akan berlaku untuk pra peradilan dalam kasus yang perkara yang ditangani polisi dan jaksa. Itu loh. Pak Imam Mansuri yakin begitu, Pak Mas Hedi yakin segitu. Saya tidak mengerti Bang Don. Loh, kan saya pernah interview Novel Baswedan. Andai kata Anda bukan penyidik kasus Susno Duaji, apakah akan dibeginikan? Bukan penyidik kasus Joko Susilo, kemudian bukan penyidik kasus rekening gendut yang terakhir, apakah Anda yakin akan ditangkap atau dijadikan sebagai tersangka seperti ini? Dia bilang tidak. Kira-kira begitu aja. Jadi itu kan bisa lihat ada perbedaannya. Iya, Bapak sedang meyakini. Dan ini tadi malam kita bicara dengan Pak Kapolri ya. Kan ada pertanyaan saya. Tidak ada argumen yang meyakinkan dari pihak Polri untuk menjawab pertanyaan publik bahwa ini bukan dendam,
terhadap KPK. Oke. Jadi tidak ada argumen yang meyakinkan untuk menjelaskan bahwa ini bukan dendam. Dan Pak Badrodin Hayati bilang, ya kami hanya bisa menyampaikan seperti ini. Ya kira-kira begitu Mas ya. Ya. Sampai datang kan? Ya. Apakah itu berarti kita harus menunggu sekarang ini pra-peradilan dari Bambang Wijoyanto dan Novel Baswedan? Pak, Ya memang kita baru menonton sekarang ini. Apa jadi kalau Pak Mantep iki lakone opo jadi ke depannya Jadi kalau mau kita kemana bicara itu? Iya. pertempuran antara penegak hukum itu tadi, sekarang ini baru di bagian pinggir-pinggir gitu. Karena kita belum masih sampai. meraba-raba ini kok seperti ini. Nah, Ini belum final, mau ya? kemana sebenarnya hukum kita dibawa? Itu kan ke sana itu. Jadi saya tadi bilang sama Mas Edi, apakah yang harus benahi pra-peradilannya? Tapi nggak mudah itu karena sudah MK sudah memperkuat itu juga. Jadi kok kesannya nih DPR begitu, kemudian hakim-hakim begitu, kemudian juga dari MK begitu. Nah, bagaimana? Memang betul-betul menyumbat betul. Iya. Kalau begitu Pak Imam Mansuri tertarik untuk jadi pimpinan KPK nggak ya? Ya tadi saya katakan tadi daftarnya Tertarik tidak gitu? soalnya tadinya tertarik, tapi begitu melihat seperti ini yang terakhir Haswandi ini loh, mau apa lagi tadi KPK itu ya? Wow. Apa yang mau kita kerjakan? Iya, oke saya boleh dapat closing statementnya Pak Haryono untuk itu. Saya rasa pansel KPK yang berikut ini harus betul-betul berupaya untuk jemput bola, headhunting dia, cari orang-orang yang baik yang betul-betul bisa bekerja dalam ranah hukum, tapi dia tidak melanggar hukum, tapi bisa juga berkomunikasi dengan pihak lain. Oke. Nah itu yang perlu Mengingat kita kondisi KPK sekarang Iya, ini ya. iya. Oke, Mas Edi saya boleh dapatkan closing statement? Dengan kejadian seperti ini, saya sih tidak berharap ini sebagai persaingan antar lembaga hukum ya, persaingan untuk saling menjatuhkan, tapi persaingan untuk saling menegakkan profesionalisme ke depan. Jadi KPK makin profesional kayak gitu, Polri juga makin profesional, Kejaksaan juga makin profesional. Jadi kita anggap aja koreksi kecil-kecil lah. Jangan sampai ini dijadikan alat untuk membunuh atau mematikan, apalagi mengkerdilkan. Itu saja. Atau berlomba-lomba bersaing untuk memberantas korupsi begitu kan? Setuju, Iya. begitu. Pak. Ya itu fastabiqul khairat istilahnya. Saya pernah tulis di Kompas begitu. Jadi kita harus berlomba-lomba untuk kebaikan. Jadi di tengah lorong yang gelap ini saya masih ingin melihat lorong yang terang. Pasti Tuhan akan campur tangan tuh kalau seperti ini. Nggak ada pintu keluarnya kemana. Ini Tuhan kita harapkan campur tangan dan rakyat juga mempercayai bahwa kita akan lebih optimis bahwa penegakan hukum akan terjadi lagi di Indonesia, saya kira. Ada sinar terang di ujung lorong. Ya mungkin memang akan jauh atau dekat Mas, kita nggak Ya. tahu. Tapi saya terpaksa membaca wisdom yang kita dapat ketika kita belajar di Fakultas Hukum. Jadi bukan rumusan undang-undang ya yang menjamin kebaikan pelaksanaan hukum pidana. Ya. Tetapi hukum acara pidana yang jelek sekalipun dapat menjadi baik jika pelaksanaannya ditangani oleh aparat penegak hukum yang baik. Itu mengatakan Nah, begitu. pertanyaannya, apa iya kita punya penegak hukum yang baik? Kita kembali ke lagu Ebit G.Ade. Mari kita bertanya pada rumput yang bergoyang. Ya, walaupun kita tetap harus optimis ya, Iya, iya, pasti ada. Bapak-bapak terima kasih sekali lagi sudah hadir di The Headlines dan itulah The Headlines kali Baik, ini. baik, Terima baik. kasih juga karena Anda telah bersama kami. Sampai jumpa.